Tapi kenapa sih kamu kok gemesin? Vidya, kok kamu cantik? Masa sih guys? Assalamualaikum, Met Malam Dek Vidya cantik. Salam kenal dari Jombang. Vidya cincinnya bagus. UPB dikit. Gara-gara kalian ya guys, kan kemarin aku bilang gini, chồng ơi, trong vợ có content boy hôm qua, tại sao mọi người tặc dân nhỉ? Tại sao mọi người tặc dân vợ nhỉ? Vợ có content, vợ không nhiều ngày, vợ không, ngày mai vợ không, vợ only một này. Tại sao nhỉ mọi người tặc dân nhé? Phía only content này, trong này cái gì nhỉ? Mọi người là phô một vật chất bị thần kinh. Mọi người spam là chồng. Spam cái gì này vợ? Spam phi no good, phi có trong tại sao yêu boy. Content này, content là mọi người bị thần kinh. Jadi gini guys, nah kan aku bilang gini, suamiku gitu, Datvila kan gitu kan, Datvila kemarin itu aku salah ya, aku udah lama nggak PK sama cowok gitu, tapi cuma lucu-lucuan, cuma hiburan-hiburan aja, soalnya biar apa namanya tetap berjualan, tetap jalan ini otak aku gitu kan. Nah terus aku ngomong gitu sama Datvila, siapa gitu, teman-teman pada spam katanya aku nggak baik gitu, udah punya suami nggak ngehargain kamu gitu, bilang kayak gitu. Terus bilang gini, oh mereka pada gila gitu, profesional bekerja gitu, dibilang kayak gitu. Terus apa namanya sama dia gini, udah nggak usah diurusin gitu, tapi kamu cemburu nggak? Enggak kan kamu kan kerja, orang kamu kerjanya di sampingku gitu, kan ada dia di depan dan dia juga tahu. Terus aku bilang gini, aku tuh cuma satu hati sama kamu, aku lo nggak chattingan sama mereka, aku lo nggak punya kontaknya mereka, aku cuma live doang gitu, cuma gitu toh. Waalaikumsalam, thank you Cuco, thank you Kak Asmo. Sederhana selalu ya Vi, bangga dengan kesederhanaanmu. Ya Allah guys, aku tuh lahir dari orang yang nggak kaya, jadi kayak 12 ya, 12 makku guys ya. Bentar aku mau belum, aku nggak usah tanya-tanya kau. 3.000 Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah, 3.000. Ini pasti gak ikhlas. Ceritanya gini, aku itu sejak kecil memang bekerja. Sejak kecil itu aku memang bekerja guys, dari SD, SMP, SMA. Aku kerjanya Vidya apa? Waktu SD aku tuh jualan kayak ampau itu loh guys. Ampau yang buat lebaran itu loh. Zaman dulu tuh gak ada ya kayak gitu. Sekarang kan banyak ya ampau tuh. Aku tuh beli kertas kado, tahu kan kertas kado itu kan ya? Kertas kado tuh satu gini tuh dulu tuh masih 1.000 harganya. Masih 1.000 zamanku itu. Terus aku beli lem kertas itu 500 perak. Jadi tuh total semuanya 1.500 ya guys ya. 1.500. Terus habis itu tuh aku bikin ampau itu tuh ada banyak gitu. Ada banyak. Terus habis itu aku jual sama teman-teman aku. Harganya itu sekitar satu ampau itu 500. Satu ampau itu 500 itu sekitar 12 gitu kan. Jadi berapa ya? Jadi untung berapa itu ya guys ya? Untung berapa itu? Pokoknya tuh satu ampau itu pokoknya selusin itu kalau nggak salah. Nah itu ya.
Itu yang waktu SD. Terus aku waktu SD juga jualan pentol yang bikin Mbak Siti. Jualan pentol yang bikin Mbak Siti ceritakan suka duka menjadi anak bungsu seperti di movie. Nah, ini aku mau cerita. Jadi kelas berapa ya? Pokoknya aku sejak kecil itu udah jualan, guys. Terus waktu aku umur berapa ya itu ya, guys, aku jualan pentol. Terus aku tuh jualan manisan pepaya, tahu nggak sih, guys? Manisan pepaya yang bikin bapakku, guys. Nah, aku itu keliling nyari pepaya, minta tetangga, minta tapi nggak beli. Minta tetangga pepaya gitu. Terus bapakku yang bikin manisan itu, guys. Terus dijual di sekolahan gitu. Terus aku bikin mie kering. Aku sendiri yang bikin, aku sendiri yang masak. Aku bikin mie itu, mie micin, guys. Ya, kan aku zaman kecil kan suka micin ya. Jadi aku bikin mie micin. Alhamdulillah bunda sudah sampai. Nah, aku bikin mie micin itu enak banget dan itu tuh pedas. Pokoknya enak, aku mau bikin kalau udah sampai Madiun nanti. Nah, terus abis itu kan waktu SMP aku umur berapa ya? 14 ya, guys ya? 14, 15, 16 gak sih, guys? SMP lupa. Waktu SMP itu aku jualan, bayangin aja, guys, sekolah itu kan bawa buku ya, tapi bukunya aku tenteng di keranjang sekolah, di keranjang sepeda. Nah, sedangkan tasku itu penuh dengan apa? Penuh dengan mie. Iya, umur 13. Ya, pokoknya segitu ya, guys ya. Terus waktu aku Maktum kan jualan nasi pecel ya, guys ya. Biasanya teman-temanku SMP itu titip nasi pecelnya Maktum gitu, guys. Aku bawa sekolah, harganya 5.000. Terus umur 16 tahun nih ya. Umur 16 tahun nih ya. Aku kerjanya jualan pulsa. Terus aku kerjanya itu bawa bikin pisang coklat, aku bawa ke sekolah. Terus aku nganterin anak SD sekolah gitu, guys. Itu doang, habis itu aku pulang. Nah, gitu, guys. Ya kan? Aku nggak pernah main, aku tuh selalu di rumah, makanya aku tuh aduh pitik. Jadi tuh aku nggak tahu di mana-mana, aku tuh cuma di rumah aja. Di rumah live streaming, guys ya, live streaming. Di salah satu aplikasi ya, guys ya. Terus waktu SMP kelas berapa ya aku? SMP kelas berapa bapakku tuh meninggal. Bapakku meninggal dan itu semua udah selesai semua. Udah nggak punya uang dan lain-lain, nggak punya uang gitu. Terus ibuku hanya penjual nasi, bapakku udah meninggal, terus kakakku udah nikah. Ya, kakakku sudah nikah. Waktu SMP tuh aku kelas 3, kalau nggak kelas 2 lupa aku, guys. Nah, terus sejak itu aku jualannya lebih giat, guys. Jualannya lebih giat itu waktu SMP bapakku meninggal. Terus habis itu ke SMA aku jualan juga. Umur 16 tahun tuh aku SMA ya, guys. Itu aku jualan pisang coklat pagi, bangun pagi aku bikin apa? Guys, kalian tahu gak sih kulit lumpia? Kadang tuh kalau kehabisan kulit lumpia aku ke pasar, guys. Aku ke pasar beli kulit lumpia. Nah, terus habis itu aku kasih pisang tuh, guys, satu itu tuh ku iris gini, terus ku diginiin, terus dikasih coklat gitu, terus digoreng, terus ku bawa ke sekolahan. Terus aku bawa mie pedas juga. Mie pedas itu sangat mie pedas bikinanku tuh pokoknya sangat enak. Nah, terus habis itu kan aku daftar sekolah tuh ya, daftar sekolah SMK tuh sendiri gitu. Daftar sekolah SMK sendiri karena bapakku udah meninggal, kakakku udah punya istri, terus kakakku yang cewek juga percobaan menikah. Terus aku tuh apa sendiri sampai pindah kartu keluarga. Aku pindah kartu keluarga karena biar nggak bayar SPP gitu. Ya, aku SMK itu aku pindah ke kakaknya adiknya ibuku yang di kota gitu. Di SMK 2 aku, guys, sekolahnya. Terus habis itu aku pindah kakak biar nggak bayar SPP. Nah, habis itu kan udah pindah. Soalnya tuh 1 bulan itu 130, guys, 1 bulannya itu. Karena memang aku nggak punya uang gitu. Nah, aku sejak kapan kamu live? Aku tuh sudah lama ya, guys, aku live tuh itu sejak SMA. Ya, sejak SMA aku live. Dia salah satu aplikasi yang lain itu. Aku udah di situ live. Live-nya kamu ngapain challenge? Tahu nggak challenge? Tapi live-nya tuh di rumah ya, guys. Challenge-nya itu pakai bedak segini, hitam-hitam, terus sampai matanya kayak dipocongin gitu, terus jalan-jalan di pasar gitulah pokoknya, guys. Nah, terus abis itu ya, keselak. Terus abis itu tuh
aku juga ada ekstrakurikuler basket, dan aku tuh juga ikut turnamen basket. Dan dulu itu aku waktu itu tuh aku ada kompetisi di Surabaya. Nah, tidak mewajibkan orang tuh bermain dengan menggunakan hijab waktu itu basket. Nah, basketnya nggak boleh pakai hijab. Terus aku berhenti dari basket karena aku juga ada cedera di sini. Makanya aku nggak suka mijitin orang karena siniku tuh cedera tuh. Tanganku yang sini tahu nggak bengkok. Nah, itu karena cedera, guys. Nah, terus kan udah kan lulus sekolah tuh aku tuh langsung kerjanya di mana? Di kedai makanan gitu. Terus abis itu aku keluar kerja karena gajinya kurang. Terus habis itu aku ikut sama temanku. Nah, ternyata ditipu sekalian, guys. Aku di situ ditipu sekitar 11 juta itu yang aku ceritain di YouTube itu, guys. Itu ditipu. Terus habis itu aku balik lagi ke kerjaanku yang dulu, guys, yang aku keluar itu. Nah, terus karena aku ada sedikit salah paham, bosku salah paham sama aku keluar, dan aku tuh digondeli. Tapi aku nggak mau tetap keluar gitu karena nggak baik kalau bos itu suka salah paham. Nah, terus abis itu aku kerja di salah satu klinik kecantikan hijrah ya, guys ya. Klinik kecantikan hijrah itu apa, Vidya? Di situ klinik kecantikan hijrah hanya menerima wanita. Dan itu tuh tidak boleh laki-laki, tidak boleh masuk ya, guys. Pekerjaannya apa aja, Vidya? Di situ aku sebagai administrasi dan sebagai terapis ya. Terapis itu apa, Vidya? Terapis itu adalah meneliti kulit di sini, apakah ada kulit yang bermasalah, coba dilihat di sini. Nah, barangkali di sini gitu ya, dilihat ya, guys ya. Dan itu cuman muka ya, guys, muka sama, kalau seumpam di situ ada muka, rambut sama body. Karena aku tidak memegang bodinya itu langsung ke yang lain, terapis yang lain, karena aku pegangnya cuman admin sama muka gitu ya. Gitu, teman-teman. Nah, gitu. Dan pastinya tahulah di mana itu. Nah, di situ tuh aku ada tawaran di TikTok, terus aku pindahlah ke TikTok. Aku kerja tuh hampir 2 tahun di situ, 2 tahun di situ. Terus aku keluar, terus di TikTok sampai sekarang. Gitu, teman-teman, ceritanya tuh seperti itu. Selesai. The best kamu, Vi. Mencapai sebuah viewer 14.000 sekarang ini itu tidaklah mudah. Yang pertama, kalian tuh harus tahu statement yang ada di sini, ya. Kalian tuh harus siap mental, uji nyali, dan uji hati, dan uji kekuatan, Ingat ya, seseorang yang memfitnah itu bakal, intinya gini, kesialan itu akan kembali kepada orang yang memberi kesialan. Paham gak sih, guys? Apa sih contohnya video kok kesialan gitu? Yang pertama, omongan gak baik itu akan kembali kepada orang yang memberi omongan yang gak baik itu. Jadi buat kamu tenang aja, karena apa? Kamu punya Tuhan gitu. Tuhan pun pasti akan menjabah omongan kamu. Tidak usah bertindak, karena biar Tuhan yang bertindak. Karena apa? Aku punya Tuhan. Aku nggak takut. Fitnahlah aku sebenci-benci apapun itu, fitnahlah aku. Karena apa? Biarkan tangan Tuhan yang membalasmu. Aku nggak takut mati. Aku nggak takut rezekinya diambil sama yang memberi rezeki. Karena apa? Hidup itu udah diatur gitu. Tinggal kita menjalani dan berusaha. Lemah terus Gusti Allah yang balas sih. Mental kamu kuat banget deh, gak mudah jadi seperti kamu. Enggak kok, semua orang itu pasti punya mental masing-masing. Jangan samakan diri Anda dengan orang lain. Karena apa? Diri Anda ya tetap diri Anda, orang lain ya adalah orang lain. Gak bisa kamu itu sama seperti orang lain. Karena apa? Jati diri orang itu berbeda-beda ya, guys ya. Ih, nggak apa-apa lah, biarin saja. Orang-orang yang nggak suka itu nggak apa-apa.